A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antit yang sangat saya muliakan dan banggakan, pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan Bapak Ustadz Dr. Badarudin MAG untuk yang ke 5 kali nggih Ustadz? Ya. Dan Ustadz Badarudin ini merupakan pembicara yang pertama kali bulan Agustus tahun 2020. Saya masih ingat benar itu tanggalnya, kalau nggak salah tanggal 23, harinya hari Senin kalau nggak salah itu karena Ustadz di kala itu puasa ngaten nggih. Para YouTuber yang sangat saya hormati, memang akhir-akhir ini jagat media baik online maupun offline itu banyak sekali berita-berita tentang masalah Palestina, ada yang pro dan ada yang kontra. Mestinya kita sebagai umat Islam harus punya partisipasi di dalam masalah perjuangan rakyat Palestina. Dan pada pagi hari ini kami sengaja menghadirkan Ustadz Dr. Badarudin untuk membahas masalah menika, masalah tentang Palestina. Dan yang lebih penting, Bapak Bupati Karanganyar, Bapak kita bersama, Bapak Dr. Andes Juliat Mono MM, juga mengeluarkan surat edaran yang bernomor 900 strip atau garis miring 1833.1.2, surat edaran tentang masalah perjuangan atau bantuan kemanusiaan buat rakyat Palestina. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah, Pemda Karanganyar maupun dari masyarakat. Monggo kita support bersama niat-niat baik ini untuk membantu perjuangan. Ngaten nggih para YouTuber semuanya yang sangat saya muliakan, jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda, kepada grup-grup Anda, supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Dengan segala hormat kepada Ustadz Dr. Badarudin, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segalanya kepada kita. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan dunia ini dari kegelapan menjadi pencerahan. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah melalui syafaat yang kita tunggu-tunggu fil yaumil qiyamah. Para pemirsa yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini kita melihat baik di media sosial, di media surat kabar, ini baru hangat-hangatnya untuk membicarakan dan membantu Palestina. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Tetapi lagi-lagi, walaupun perjanjian gencatan senjata itu dilakukan, kadang-kadang Israel itu ya ngeyel. Jadi ketika Palestina tidak siap, justru diberondong kemudian meninggal. Nah, kenapa kita itu bela Palestina? Di sana memang ada tempat suci, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita
lihat dasarnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, berangkat di situ, saudara-saudaraku yang saya cintai, sekarang ini Masjidil Aqsa itu sudah tidak berarti dan tidak bisa digunakan oleh umat Islam. Sudah dikuasai oleh Israel sendiri. Sehingga orang-orang yang berjamaah di situ ditembaki dan mati. Yang mati kira-kira 250-an. Tetapi dalam peperangan ini Israel hanya 12 orang yang meninggal. Nah, sebagai kota suci itu ya harus kita pertahankan karena itu kota suci umat Islam. Kemudian diinjak-injak oleh bangsa Yahudi atau Israel. Satu itu, kemudian negeri kita itu mempunyai perundang-undangan bahwa penjajahan itu harus dilenyapkan di muka bumi. Itu konstitusi undang-undang dasar itu begitu. Jadi kalau orang kok tidak membela Palestina, rasanya tidak pas itu rasanya. Satu, solidaritas Muslim karena sesama Muslim yang teraniaya, ya, yang teraniaya sehingga tidak bisa membela. Nah, karena tidak bisa membela, maka bela Palestina itu. Jadi ketegangan Palestina sulit untuk berakhir. Sulit berakhir. Penjajahan satu-satunya di era modern saat ini didukung oleh negara-negara adidaya seperti Amerika. Padahal penjajahan di atas dunia itu harus dilenyapkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, inilah yang perlu kita junjung tinggi. Jadi justru adidaya itu yang mengklaim dirinya beradab. Termasuk pada lemahnya negara-negara Muslim. Ya, justru dihajar begitu, tetapi negara-negara Muslim pun belum atau tidak seperti negara-negara Barat yang mendukung Israel. Jadi Palestina itu dijadikan terpuruk setelah kedudukan dulu Umar Ibnul Khattab. Sekarang terpuruk. Nah, kemudian meski tidak mampu berjihad untuk membebaskan Palestina, kemudian kita berperang ke sana karena memang punya negara sendiri-sendiri, maka tidak mendukung adanya penjajahan Israel itu di atas bumi Palestina. Nah, kemudian sesama Muslim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Atau kita itu adalah memang saudara Muslim dengan Palestina itu, walaupun memang ada orang-orang yang non-Muslim. Tetapi kebanyakan adalah dia orang-orang Muslim. Maka berdatangan berbagai macam lapisan masyarakat untuk mendukung Palestina. Lebih-lebih bangsa Indonesia ini dikatakan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Maka harus gerak untuk membela saudara-saudara kita. Alasan utama adalah Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Ya. Jadi sholat pertama kali itu kita menghadapnya itu ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram yang sampai saat ini. Kaum muslimin sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina sejak diwajibkan sholat pada malam Isra dan Mi'raj
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiblat, bahkan seperti Ka'bah yang ada pada sekarang. Nah, maka mestinya umat Islam tergugah untuk memberikan sumbangan, baik itu secara organisatoris, fisik atau non-fisik. Kemudian kita untuk menyerahkan bantuan ke sana agar pelaksanaan bantuan itu dapat tercapai. Berapa miliar Muhammadiyah itu memberikan bantuannya ke sana? Luar biasa, kemudian dicek sudah nyampe. Tetapi ada juga yang ya sudah wong Indonesia saja kekurangan, masa harus diberikan ke sana. Nah, itulah yang disebutkan pada solidaritas itu. Nah, maka sampai saat ini di kota Madinah terhadap peninggalan sejarah yang membuktikan peristiwa perpindahan kiblat, yaitu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Itu atas apa? Atas dasar pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Ya. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Nah, jadi kalau itu menjadi tempat kiblat orang Islam, kemudian diinjak-injak, walaupun sudah kembali ke Masjidil Haram, ya, itu saya kira umat Islam diobok-obok oleh dunia. Kalau umat Islam itu diobok-obok, kenapa yang lain diam? Maka rakyat Indonesia sebagian, entah itu sebagian besar atau enggak, itu semuanya mendukung ke Palestina, kemudian mengikuti sunnah Rasul yang dikonsentrasikan kiblat itu di Makkah. Yang kedua adalah tempat peninggalan Isra dan Mi'raj. Seperti yang saya katakan tadi bahwa subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan yang bersejarah. Kemudian Allah menyampaikan perintah sholat itu 5 kali bagi yang wajib. Maka ditegakkan di situ. Sehingga Masjidil Aqsa itu adalah terminal akhir perjalanan Isra sekaligus tempat bertolak melakukan Mi'raj. Nah, maka penyelamatan dari hal-hal semacam itu, maka kita beri bantuan. Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat tersebut Allah tidak menggambarkan Masjidil Haram dengan sifat pun. Namun Allah mensifati Masjidil Aqsa akan keberkahannya yang ada di sekelilingnya. Jika di sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah diberkahi, maka bisa dibayangkan bagaimana keberkahan yang telah Allah turunkan di Masjidil Aqsa. Banyak pada keberkahan itu. Masjidil Aqsa sebagai tempat peninggalan Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj tentu memiliki keutamaan yang tersendiri. Nah, kalau tidak itu menjadi persaingan. Nah, itulah maka kemudian disyariatkan dalam kajian ini adalah kajian yang hubungannya dengan Isra Mi'raj tersebut. Pemirsa YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kenapa kita bela Islam?
Masjidil Aqsa itu tempat kota agung ketiga dalam Islam. Kota pertama yang diagungkan dalam Islam adalah Mekah, lantaran di sana ada Masjidil Haram. Kemudian di Madinah lantaran Masjid Nabawi. Ya, kemudian setelah ada Masjid Nabawi, kemudian ada Masjidil Haram. Maka ada juga Masjid Nabawi dan ketiga Al-Quds yang dimuliakan karena Masjid Al-Aqsa, Al-Quds adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kuncinya itu adalah tempat yang agung. Nah, setelah tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditekankan kepergian kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, ketika mendatangi Masjidil Aqsa berarti mendatangi Al-Quds. Dan dalam konteks peristiwa perseteruan antara muslimin dan Israel di Al-Quds, seseorang muslim bisa mengambil hikmah kepada apa yang telah terjadi di Masjidil Aqsa yang membedakan antara bacaan-bacaan yang ada dengan komunitas yang ada. Sungguh mendatangi Masjidil Aqsa bisa memberikan spirit bagi orang-orang muslim untuk bisa memahami, meresponsi kondisi alam dan daya juang yang tinggi. Kita memahami bahwa meresapi kondisi Al-Quds dan tempatnya itu di tempat yang tidak jauh dari situ, memberikan spirit bagi seseorang muslim untuk bisa memahami dan meresapi kondisi Al-Aqsa dan di sekelilingnya. Ya, karena saya takut untuk tidak ke situ, maka ada di dalam Masjidil Aqsa. Yang keempat, Al-Quds, tanah yang diberkahi. Al-Quds merupakan bagian strategis di wilayah Palestina. Allah mensifatinya tanah tersebut dengan keberkahan dalam beberapa hal. Dan beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quds sebagai negeri yang diberkahi terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai berikutnya. Maka ketika manifestasi beberapa penjelasan-penjelasan yang ada, secara jelas ayat yang menunjukkan bahwa Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekeliling itu sudah dibaroki oleh Allah. Nah, itulah Al-Quds itu merupakan strategis wilayah Palestina. Allah mensifati tersebut dengan keberkahan dalam beberapa ayat. Satu, ketika Allah mensifati Masjidil Aqsa dalam firman-Nya, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, secara jelas ayat ini menyebutkan bahwa Al-Quds tempat lokasi Masjidil Aqsa. Nah, kalau itu dirusak oleh Israel, maka kita menjadikan empati bagaimana seseorang itu akan memberi balasan. Nah, kemudian dalam kisah Nabi Musa telah menyeberangi Laut Merah dari kerajaan Fir'aun, dan kami pusakakan kepada kaum yang lebih ditindas itu dengan negeri-negeri yang sebagian
tertindas. Dan bagian baratnya yang telah kami beri keberkahan di sekeliling itu. Maka dalam kisah negeri Saba, Nabi Saba Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh bahwa perjalanan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dilakukan sehingga menjadikan tempat suci. Dan dalam kisah negeri Saba, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keamanan dan ketentraman kepada penduduknya. Ya. Nah, kami jadikan di antara mereka itu negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahannya. Itu pada doanya. Maka hadirin, para pemirsa YouTubia di channel Rumah Antik, mari kita sama-sama dalam bela Palestina ini, baik berupa uang maupun berupa pikiran, untuk memberikan ringan kepada para korban yang dilakukan oleh Zionis Israel. Maka anjurannya Fuad M. Fasad Nur menyampaikan keprihatinannya dan yang mendalam terhadap siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang Palestina itu. Orang-orang Israel itu udah luar biasa kekejiannya itu. Nah, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat sebelum pemindahan kiblat ke kemana? Ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua dibangun pertama-tama di muka bumi ini. Dan akhirnya Masjidil Haram merupakan masjid suci ketiga umat yang penting di dalam kunjungi untuk berziarah tersebut. Kemudian yang kedua itu perlu kita pahami juga bahwa kemelut Palestina tidak menentu adalah masalah kemanusiaan universal. Hanya Allah yang tahu kapan berakhirnya penjajahan Israel atas tanah Palestina dan ditembak-menembak ketika dia sudah suci. Tekad bangsa Palestina yang tak tergoyahkan dari persoalan-persoalan kehidupan tetap mengalungkan pilarnya untuk tetap bersama-sama rakyat dan bersama-sama angkatan bersenjata. Itu memberikan peluang kepada kita untuk memberikan amalan-amalan yang terbaik. Mari kita doakan bersama agar bangsa Palestina dapat melepaskan diri dari penjajahan Zionis Israel. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Sikap bangsa Indonesia dari awal tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap agresi Zionis Israel. Nah, Presiden pertama Ian Soekarno itu tahun 1962 menyatakan bahwa selama-lama bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang yang Palestina, maka dalam sekejap bangsa Indonesia akan kembali kepada semula. Nah, maka sikap bangsa Indonesia dari awal tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap agresi Zionis. Ya, nah, saya kira itu saudara-saudara sekalian, alasan-alasan mengapa kita prihatin terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami mengapa kita itu bela Palestina atau bela orang Islam. Nah, pada bela orang Islam itu karena kita itu bersaudara, yang satu itu
sangat jauh dengan Indonesia, dan yang satu itu ada pada diri kita. Maka kekuatan bangsa kalau nanti setengah penghasilan dari masjid itu ditarik 50% dana sekali satu masjid, saya kira itu akan lebih bagus juga. Kemudian disampaikan pada Dewan Masjid Indonesia atau Dewan Masjid yang dekat pada kita. Nah, saya kira itu saudara-saudara sekalian untuk nyambung silaturahmi itu. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang itu bisa bertemu lagi dalam kajian yang lain. Saya kira itu. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat menunaikan puasa Syawal, dan selamat menunggu kapan haji itu. Ya, kemudian bisa masuk ke Masjidil Aqsa, itu adalah sebuah cita-cita orang-orang Islam. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, kita undur diri dari komunitas Muslim ya, untuk sama-sama mendoakan mudah-mudahan kemerdekaan Palestina itu segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera cukup, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.